Skenario busuk Ririn terungkap di sini. Benarkah Ahmad Yani yang disebut-sebut sebagai pelaku utama pembunuhan satu keluarga di Indramayu tidak pernah memiliki hutang kepada Ririn? Dan benarkah ini merupakan suatu akal-akalan saja dari terdakwa Ririn agar terdakwa Ririn bisa menguasai harta benda milik Ahmad Yani? Kecurigaan-kecurigaan ini muncul dan semakin kuat jika kita melihat tayangan yang berikut ini. Cari kwitansinya, dapatlah kwitansinya. Nah, ini kwitansi jelas, ya. Telah terima uang, ya, dari Ririn Rifanto, uang sejumlah 300 juta rupiah. Ya. Pak Ahmad Yani pinjam uang ke Ririn 300 juta? Nggak mungkin, Pak. Karena bapaknya Ririn sendiri itu makannya dari kakak saya. Bapaknya Ririn itu makannya Ya, di Kang Aman. betul. Jadi nggak mungkin kalau Ririn minjemin duit 300 juta ke Kang Aman. Ya. Jadi ibu mengetahui Pak Ahmad Yani punya hutang 300 juta itu sebelum Pak Ahmad Yani pergi atau sesudah? Sesudah. Sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sarang informasi. Buat kalian semua dimanapun berada, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Mari kita di sini bergabung dan kita cerdaskan cara logika berpikir kita. Setelah kita menyimak cuplikan video yang tentunya berpikir kita atau logika kita akan mengatakan atau jangan-jangan Ahmad Yani ini sebenarnya sudah tiada, yang dikatakan hilang. Jangan-jangan Ahmad Yani ini dihilangkan. Dan yang akan dibahas di sini yaitu tentang hutang Ahmad Yani. Benarkah Ahmad Yani mempunyai hutang 300 juta kepada terdakwa Ririn? Dan apakah jangan-jangan ini hanya merupakan skenario dan alibi Ririn agar Ririn bisa menguasai harta benda milik beberapa orang yang telah dikorbankan, salah satunya yaitu satu keluarga di Indramayu, sehingga Ririn membuat alibi bahwa Ahmad Yani lah pembunuhnya. Dan yang menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar, atau jangan-jangan Ahmad Yani juga sudah menjadi korban dari kebrutalan atau kebiadaban seorang terdakwa Ririn ini. Jika kita melihat rentetan-rentetan videonya dari beberapa podcast dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi, kita semakin curiga setelah Ahmad Yani tidak ada dan menghilang dari beberapa tahun lamanya, dari tahun 2016, dan didukung dari beberapa fakta dan data yang telah beredar saat ini bahwa beberapa dokumen milik Ahmad Yani telah dikuasai oleh Ririn, salah satunya KTP, buku tabungan, dan kartu keluarga, dan ada beberapa dokumen lainnya tentunya. Jika benar Ahmad Yani juga sudah dihilangkan, lalu siapa yang menghilangkan Ahmad Yani? Tentunya kalian semua mempunyai sebuah kesimpulan mengenai Ahmad Yani punya hutang terhadap terdakwa Ririn pun ini dibantah oleh saudara Ahmad Yani sendiri. Pak Ahmad Yani pinjam uang ke Ririn 300 juta? Nggak mungkin, Pak. Karena bapaknya Ririn sendiri itu makannya dari kakak saya. Bapaknya Ririn itu makannya Ya. di Kang Aman. Betul. Jadi nggak mungkin kalau Ririn minjemin duit 300 juta ke Kang Aman. Ya. Menurut keterangan dari saudara Ahmad Yani sendiri, sangat tidak mungkin jika Ahmad Yani mempunyai hutang yang sangat besar nilainya kepada atau terhadap terdakwa Ririn. Dan mari sebelum kita kupas lebih jauh untuk pembahasan tentang hutang piutang 300 juta Ahmad Yani terhadap terdakwa Ririn, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari pengacara terdakwa Ririn, Bang Tony RM. Atau jangan-jangan Bang Tony RM ini juga kena prank dari terdakwa Ririn? Cari kwitansinya, dapatlah kwitansinya. Nah, ini kwitansi jelas, ya. Telah terima uang, ya, dari Ririn Rifanto, uang sejumlah 300 juta rupiah, ya. Bang Tony RM, pengacara terdakwa Ririn, mendapatkan sebuah kwitansi. Apakah jangan-jangan juga Bang Tony RM ini kena prank dari terdakwa Ririn? Kwitansi ini membuktikan bahwa Ahmad Yani mempunyai hutang sebesar 300 juta kepada terdakwa Ririn. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita semua, tentunya kita melihat beberapa tayangan video
bahwa tanda tangan milik Aman Yani ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di beberapa dokumen. Tanda tangan tidak sesuai dan memang ada perbedaan, itu pun sudah terungkap kemarin di beberapa podcast ya, di podcast KDM juga ya. Dan jangan-jangan kwitansi yang didapatkan oleh Pak Tony ini jangan-jangan ini dugaannya ya, ini jangan-jangan juga dibuat oleh terdakwa Ririn sendiri. Pertanyaannya, lalu siapa yang membuat sebuah kwitansi tersebut jika Aman Yani menghilang dan Aman Yani tidak ada? Dan hal ini didukung dengan beberapa data, yaitu setiap Aman Yani memberikan atau mengirim sebuah SMS melalui HP itu tidak pernah bisa ditelepon dan hanya melalui pesan singkat atau pesan SMS saja. Mungkin bukan hanya kita saja yang merasa janggal dengan cerita-cerita semua ini. Di podcast KDM pun terungkap, pengacara Ririn yang ditugaskan untuk menagih Aman Yani pun mendapatkan sebuah SMS dari Aman Yani. Selang beberapa saat kemudian ya, itu beberapa hari kemudian lah ya, antara 3 hari 4 hari saya dapat SMS tuh yang mengatakan Aman Yani. Oh, dia anggap Aman Yani, pinternya Ririn itu. Itu biar SMS itu datangnya jam 3 jam 4. Mendengarkan isi pesan atau mendengarkan apa yang diceritakan oleh kuasa hukum terdakwa Ririn yang dikuasakan untuk menagih Aman Yani, Kang Deddy Mulyadi pun kaget. Pinter banget seorang Ririn mengirimkan pesan seolah-olah itu Aman Yani. Nih, pinternya Ririn itu. Itu biar SMS itu datangnya jam 3 jam 4. Assalamualaikum, saya Pak Aman Yani, Pak Khotibul Umam. Ya, SMS-nya begitu tuh. Tolong Pak, saya bener pengen minta bantuan sama Bapak. Saya punya sambutan sama Ririn sebesar 350 juta, Pak. Hubungannya 50 juta. Itu nyambung itu tuh ya. Tapi uangnya saya ada di Dapen. Ya nyambung yang SMS sama yang arang itu juga. Masih begitu. Pensiunan katanya. Tolong diambil ya. Kalau Bapak perlu tanda tangan dan sebagainya, kuasa, serahkan saja ke Ririn. Nanti Ririn pasti ngubungin saya. Itu tuh ya. Dan yang sangat janggal sekali di sini, apapun diserahkan kepada terdakwa Ririn. Dari tanda tangan hingga kuasa pun, apapun suruh menanyakan dan sudah diserahkan apapun kepada Ririn. Semudah itukah Aman Yani menyerahkan apapun kepada Ririn? Pertanyaannya, siapakah yang mengirim sebuah SMS tersebut? Nah, saya bilang waktu itu ya, nggak bisa dijawab tuh Pak Kadem. Mati HP tuh. Jadi nggak bisa ditelepon, nggak bisa langsung dijawab. Karena dimatiin sama Ririn. Ya mati. 3 jam 4 gitu kan SMS. Kemudian mati. Bacanya kan pagi gitu kan. Nanti malamnya lagi baru ada lagi SMS itu. Saya jawab tapi nggak dijawab. Jawabnya nanti besoknya apa nih itu. Tanda tanya yang sangat besar setelah pengacara Ririn ini mendapatkan SMS dari Aman Yani, orang yang mengatakan Aman Yani, akan tetapi setelah dibalas dan ditelepon tidak ada jawaban. Bahkan HP Aman Yani, orang yang mengaku Aman Yani tersebut, HP-nya dimatikan. Jika memang benar yang mengirim pesan tersebut adalah Aman Yani, kenapa HP harus dimatikan? Ini menjadi sebuah kecurigaan yang sangat luar biasa sekali. Kang Deddy Mulyadi pun mengatakan, kan udah dimatikan sama Ririn HP-nya. Dan pasti kita tahu apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut arahnya kemana. Bukan hanya itu saja, mantan istri Aman Yani ini memberikan sebuah pernyataan atau keterangan yang ini sangat janggal sekali kalau menurut saya pribadi. Karena katanya dana pensiun tersebut dicairkan dan sudah cair masuk ke rekening. Akan tetapi Aman Yani menelpon mantan istrinya agar mengantarkan uang tersebut ke Bandung karena sebentar lagi akan terbang. Dan itu tidak tahu terbangnya kemana. Dan lagi-lagi yang dipercayakan di sini, yang disuruh mengantarkan ke Bandung yaitu terdakwa Ririn. Lagi-lagi terdakwa Ririn terus-menerus. Sebenarnya ada apa dengan semua ini? Coba kita lihat atau kita simak pernyataan dari mantan istri Aman Yani.
ketika Aman Yani itu pensiun, ya, itu mendapatkan dana pensiun Bu ya, yang pertama kali ya, mendapatkan pesangon ya, pesangon ya, pesangon. Nah itu totalnya kurang lebih 400 juta ya, Bu, 400 juta lebih ya. Nah itu langsung dimasukin ke bank, rekeningnya rekening ibu ya Bu ya, atas namanya. Senang dong ya Bu? Ya, saya cuma suruh tanda tangan. Ya, ini masuk ke rekening ibu ya, istrinya. Tapi berapa hari Bu? Ya, lagi Berapa hari? kurang lebih ya antara seminggu atau berapa hari lah. Seminggu ya, suruh ambil lagi dengan ibu yang ambil. Uangnya suruh antarkan ke Bandung ya, ya Bu, diantarkan, suruh Ririn ya. Gimana teleponnya Aman Yani-nya suruh antar Ririn? Pokoknya hari ini juga harus diantarkan karena besok saya mau terbang katanya gitu. Nanti takut ketinggalan nih jadwal terbangnya begitu. Nanti Ririn yang datang ya, diambil lah sama Ririn ya Bu, dibawa sana ke Bandung ya. Lagi-lagi, Ririn adalah orang yang dipercaya oleh Aman Yani untuk mengambil uang setelah dana pensiun tersebut cair. Dan uang tersebut diantarkan ke Bandung menurut keterangan mantan istri Aman Yani. Pertanyaannya, sepercaya apa Aman Yani ini terhadap Ririn, dan apapun percaya sama Ririn. Bahkan dokumen-dokumen pun diserahkan kepada Ririn. Dan ini merupakan sebuah teka-teki dan misteri yang membuat kita semua jadi bertanya-tanya. Jika benar uang tersebut diambil oleh terdakwa Ririn ke rumah mantan istri Aman Yani lalu diantarkan ke Bandung, apakah Aman Yani hilangnya di saat itu juga setelah Ririn mengantarkan uang kepada Aman Yani di Bandung? Ini menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dan menjadi misteri yang harus terungkap. Menurut keterangan dari mantan istri Aman Yani, saat itu Aman Yani sempat telepon dan memerintahkan agar menyerahkan uang tersebut kepada Ririn agar untuk diantarkan ke Bandung kepada Aman Yani tersebut. Jika benar Aman Yani ini memang sempat telepon mantan istrinya dan benar itu suara Aman Yani, apakah itu terakhir telepon Aman Yani kepada mantan istrinya? Seharusnya mantan istrinya ini mengungkapkan hal ini. Apakah kehilangan Aman Yani ini dan hilangnya Aman Yani ini di saat-saat setelah Ririn mengantarkan uang ke Bandung? Itu juga harus ditelusuri dan harus diungkap. Karena ini menjadikan sebuah teka-teki yang sangat luar biasa. Dan kita semua jadi bertanya-tanya setelah beberapa rentetan peristiwa-peristiwa yang sudah diungkap di beberapa podcast, salah satunya di podcast KDM. Ini terungkap semuanya dan ini ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di sini. Ada beberapa di antaranya, yaitu salah satu yang saya sebutkan, yaitu HP Aman Yani selalu tidak aktif dan jika ditelepon tidak pernah mau angkat, akan tetapi jika SMS itu lancar. Lalu pertanyaannya, siapa yang menguasai HP tersebut dan siapakah yang mengendalikan? Karena bisa SMS dengan mudah. Dan tentunya kalau bisa SMS dengan mudah, sinyal pun berarti ada, akan tetapi saat ditelepon sangat sulit sekali. Bahkan tidak pernah mau angkat telepon dengan dalih tidak bisa ditelepon dan dengan beberapa alasan. Sedangkan SMS masuk dan tentunya di situ ada sinyal dan bisa berhubungan. Jika seseorang ingin menguasakan kepada siapapun, tentunya lebih baik telepon daripada SMS. Itu logikanya seperti itu agar lebih jelas. Dan bukan hanya itu saja, ada hal yang harus diungkap, yaitu tentang dokumen yang sangat mudah sekali Aman Yani ini menyerahkan kepada terdakwa Ririn. Salah satunya yaitu KTP, KK, dan buku tabungan tersebut. Kenapa dengan sangat mudah Aman Yani memberikan dokumen kepada terdakwa Ririn? Atau ini sebenarnya ada peristiwa atau misteri yang belum terungkap? Dan ini memang harus benar-benar terungkap. Karena jika benar terdakwa Ririn adalah pelaku utama hilangnya nyawa satu keluarga di Indramayu,
ini memang harus benar diungkap, karena pasti ada sebuah misteri yang nantinya akan terungkap, termasuk Ahmad Yani yang disebut-sebut oleh Ririn. Katanya Ahmad Yani adalah pelaku utama. Nanti juga akan terungkap sebenarnya di manakah keberadaan Ahmad Yani. Ini yang harus diungkap oleh penegak hukum. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sudah mengikuti video ini sampai selesai. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya atau di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.